muncul di apa ya, di TikTok saya, mungkin karena membaca algoritma TikTok kali ya. Nah setelah itu, setelah join live Pak Ustadz, saya kan nggak pernah tahu Pak Ustadz Yusuf Fei siapa. Tiba-tiba saya banyak di chat sama teman-teman, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah responnya kayak gitu. Kalau yang Muslim bilang gini, belajar lagi yang baik biar jadi mualaf gitu kan. Terus yang Kristen ada yang chat kayak gini, jangan terpengaruh ya dek dengan Pak Ustadz gitu. Baik. Tapi justru yang Kristen tuh ada yang bilang kayak gini Pak Ustadz, cara menanggapinya ya, nggak usah sok tahu firman deh, nggak usah sok tahu firman deh, belajar dulu sana yang baik. Terus ada juga yang bilang kalau nggak tahu ilmu agama nggak usah debat, bikin malu orang Kristen aja gitu. Iya, Terus, ya. Lalu? ada juga, Halo, selamat malam, Mbak. Shalom Pak Ustadz. Iya. Ah, ini dari tadi kalaunya dikasih bening ini. Apa yang bening kaca? Ustadz. Nggak jadi tidur kalian gitu ya. Dasar. Makasih udah di follow, saya jadi sering nonton Pak Ustadz. Oh iya, semoga Anda mendapat hidayah. Nah, gimana Mbak? Ya, saya dapat Gimana? nanya kok, Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Silakan. Nanti aku ada mau nanya Pak Ustadz dan juga aku mau jawab beberapa. Tapi sebelum itu boleh saya jelaskan dulu kenapa saya naik di sini, karena ada yang melatar belakang ini. Kenapa saya kemarin naik di Pak Ustadz, dan setelah itu ada juga yang terjadi gitu. Boleh nggak saya jelasin dulu? Oh, silakan coba. Jadi gini Pak Ustadz, jujur minggu lalu itu sebelum saya join live Pak Ustadz itu, saya kan diskusi sama teman saya yang Muslim. Betul. Saya nggak pernah lihat live Pak Ustadz sebelumnya. Mungkin karena dia menjelaskan banyak tentang Islam, makanya kenapa live Pak Ustadz tuh tiba-tiba muncul di di TikTok saya. Mungkin karena membaca algoritma TikTok kali ya. Nah setelah join live Pak Ustadz, saya kan nggak pernah tahu Pak Ustadz Yusuf Fei siapa. Tiba-tiba saya banyak di chat sama teman-teman, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah responnya kayak gini Pak Ustadz. Kalau yang Muslim bilang kayak gini, belajar lagi yang baik biar jadi mualaf gitu kan. Terus yang Kristen ada yang chat kayak gini, jangan terpengaruh ya dek dengan Pak Ustadz gitu. Baik. Yang chat kayak gini yang Muslim. Tapi justru yang Kristen tuh ada yang bilang kayak gini Pak Ustadz, cara menanggapinya ya, nggak usah sok tahu firman deh gitu, nggak usah sok tahu firman deh, belajar dulu sana yang baik. Terus ada juga yang bilang kalau nggak tahu ilmu agama nggak usah debat, bikin malu orang Kristen aja gitu. Iya, Terus, lalu? Ada juga yang bilang Yusuf Fei itu sudah sering membahas tentang Kristen, betul ya Pak Ustadz ya? Sering, dari dulu memang saya mempelajarinya. Ya. Dan kalau mau debat sama dia itu harus belajar tentang Muslim. Nah, Pak Ustadz masalahnya, saya tuh kemarin gak merasa saya mendebat Pak Ustadz gitu, karena niat saya memang naik di sini tuh cuman menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz gitu. Karena kan saya pikir, Pak Ustadz kan orang Muslim, berarti dia nggak tahu dong tentang Kristen. Jadi kalau saya naik, saya berusaha menjelaskan tentang apa yang saya percayai gitu dari Alkitab gitu Pak. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri setuju nggak kalau saya kemarin nggak mendebat Pak Ustadz? Enggak kan Pak? Saya rasa sih kita cuma berdiskusi, sharing aja kemarin, itu bukan debat. Sharing itu wajar Mbak, kita mempunyai hak berpendapat dan menyampaikan, dijamin negara dan dijamin agama gitu. Betul Pak Ustadz. Ya kalau tanggapan saya, kalau tanggapan saya macam-macam memang. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu, itu nggak akan ada Mbak, dia akan mendukung Anda sepenuhnya 100%, akan suka kepada Anda 100%, enggak. Pasti ada yang suka, ada yang benci gitu. Oke? Nah, makanya seperti tanggapan yang Anda katakan, seperti apa mereka tanggapannya beda-beda kan? Iya. Jujur, karena saya jujur Pak Ustadz, saya juga nggak pernah merasa sepadan dengan pengetahuan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz sudah belajar tentang agama Islam, belajar tentang agama Kristen. Jadi ya pasti wajar lah kalau pengetahuan kita itu tidak sepadan Pak Ustadz. Tapi kan saya hanya ingin menjelaskan tentang apa yang saya imani gitu kan. Jadi selama saya nggak mendebat, iya, memang di Kristen wajar lah. diajar untuk gitu Pak Ustadz. Jadi bertengkar enggak. Dan saya juga bukan orang yang masuk sekolah seminari yang dibekali untuk jadi pendeta atau apologet atau segala macam. Saya cuman orang Kristen biasa yang percaya Tuhan Yesus,
saya baca ya Bible sehari-hari, dan hari Minggu di gereja kalau saya nggak tahu ya saya paling mentok-mentok nanya pendeta saya gitu Pak Ustadz. Iya, jadi gini Mbak, sesuai pengalaman saya ya, saya melakukan live streaming seperti ini. Gak semua muslim itu suka dan mendukung, enggak. Bahkan ada muslim yang memfitnah saya dan berbalik memusuhi saya gitu. Tetapi di balik itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan saya. Saya lurus ikhlas gitu untuk agama saya, karena memang kewajiban seorang muslim untuk meluruskan syubhat dengan keilmuan yang dia punya gitu. Jadi nggak ada motivasi lain. Kan seseorang itu beda-beda motivasinya, kan kayak gitu. Nah, saya lakukan dengan ikhlas, dengan tujuan satu tegak lurus. Tetap banyak nggak suka, Mbak. Tetap. Oke. Jadi jangan berharap kita itu melakukan sesuatu meskipun baik, ya Mbak ya. Yang namanya kebaikan kita di mata pembenci itu tetap nggak baik. Gitu. Jadi seperti Pak. itu. Jadi saya tuh sebenarnya nonton live Pak Ustadz, sebenarnya ada sisi positif yang saya dapat. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz itu menjadi acuan buat saya belajar lagi tentang iman saya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz itu, saya tanyakan ke pendeta saya, Pak, tolong jelaskan. Karena kan saya juga orang yang belum nggak pernah masuk dalam seminari gitu kan Pak. Jadi saya gitu, mau belajar, bagus tuh ya. Nah makanya sekarang Pak Ustadz, saya naik di live ini, saya rangkum dari kemarin-kemarin, saya aktif kok nonton live Pak Ustadz. Saya rangkum beberapa pertanyaannya dan terus saya cari jawabannya Pak. Saya tanya sana sini dan cari sumbernya gitu, gimana bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Makanya saya join live ini tuh sebenarnya tujuannya untuk menguatkan teman-teman Kristen yang menonton ini, supaya juga bisa belajar tentang apa yang kita imani. Dan ya semoga bisa ini sih Pak Ustadz, kayak memberi tahu ke teman-teman, agama apapun kalian, kita bisa kok diskusi dengan damai. Bisa banget, nggak harus berdebat gitu. Sepakat tentang masalah itu ya. Wajar kan kita saling berargumentasi. Ya tapi itulah Mbak, nggak usah digubris lah. Kalau tanggapan orang itu naik ke tempat saya ini, Mbak, bakal banyak Kristen yang menyerang Anda gitu. Pasti banyak itu, saya jamin. Bukannya mereka memberi dukungan, malah menyerang Anda. Sama kayak saya juga. Banyak muslim memberi dukungan, ada juga yang mendebat saya dan nggak suka dengan apa yang saya lakukan. Mana ada Nabi contohin debat? Mana ada perintah Allah untuk melakukan debat? Waduh, ada saya. Ada juga Mbak kayak gini, kemarin itu di hadis katanya Rasulullah menyuruh meninggalkan perdebatan. Betul gitu. Saya pun juga tahu hadis itu, ya tahu gitu. Tapi perdebatan seperti apa? Kan kayak gitu. Kalau ngedebatin ya masalah pembagian warisan, lebih baik tinggalkan ya. Kalau berdebatnya masalah siapa pemenang Piala Dunia tahun ini, aduh, lalu berdebat tentang itu tinggalin ya. Kayak gitu Mbak. Diskusi. Jadi kalaunya untuk seperti itu, tinggalkan perdebatan yang tidak berguna. Tapi untuk masalah perdebatan agama, selain menambah edukasi dan wawasan, kan kayak gitu, serta edukatif dan menambah pengetahuan kita kan. Jadi penting gitu. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berilah mereka pelajaran yang terbaik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Kan kayak gitu. Katanya Nabi Muhammad nggak pernah mencontohkan debat. Lah, Nabi Muhammad yang menghadapi pendeta Kristen dari Najran itu, mereka lagi ngopi-ngopi atau lagi debat gitu. Ya jelaslah mereka berdebat, berdiskusi dengan Nabi ya untuk mengetahui status Nabi Isa. Nabi saja pernah gitu mencontohkan, tapi di dalam debat itu kami pun mempunyai batasan gitu loh Mbak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan mencaci maki Allah, akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan gitu. Ada gitu lah aturan dari kami. Setiap tindak tanduk itu ada. Jadi kalau Anda respon publik itu berbeda-beda, maklumi aja Mbak.
nggak akan ada yang suka 100% sama Anda, dan nggak Ngerti sih, akan Pak Ustadz. nggak akan juga sih banyak yang benci dengan Anda. Begitu pula saya, sama Mbak. Ya, oh, makasih sih Pak Ustadz sudah jelasin. Tapi meskipun seperti itu, ya itu yang Pak Ustadz percayai. Kalau kami di Kristen memang ada di mana ya? Di ayatnya yang di 2 Tawarik kalau nggak salah Pak Ustadz. Tapi aku nggak catat itu. Memang kita dilarang berdebat Pak Ustadz. Apalagi tentang kita nggak boleh berdebat, apalagi bertengkar sama orang ya, nggak boleh. Tapi Iya. ya saya juga manusia biasa, pasti saya juga ya kadang berdosa Pak Ustadz. Iya. Tapi Ya, yang nggak penting kan apa-apa kita sih. yang Belajar penting ada sama-sama niat kan untuk boleh. menaati. Ya, belajar Iya, betul. sama-sama, dan yang penting ada niat untuk menaati Pak Ustadz, karena nggak akan bisa 100% sempurna. Karena di ajaran saya juga seperti itu, hanya Yesus yang sempurna bisa melakukan itu gitu. Nah, Pak Ustadz, di sini saya ada merangkum 6 pertanyaan nih Pak Ustadz, yang biasa Pak Ustadz tanyakan tentang Silakan, Kristen silakan. gitu. Boleh saya jelaskan, dikasih waktu jelaskan Pak Ustadz ya. Tapi Iya, tolong boleh. jangan Saya dengar dengan dulu, pertanyaan. saya sambil mute ya karena batuk ini. Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz. Tapi tolong jangan diinterupsi dengan pertanyaan Pak Ustadz, karena saya buyarnya, saya cepat buyar kalau ini. Nanti Pak Ustadz kalau mau bertanya, Gini boleh aja. silakan Satu, aja, biar kalau Anda menjabarkan satu pertanyaan saya, lalu Anda jawab, saya tanggapi dulu, boleh? nah Baru saya tidak baru menjamin lanjut kalau- yang kedua gitu pertanyaannya. Oh, tapi saya nggak bisa menjamin saya bisa menjawab ya Pak Ustadz. Ini kan yang saya udah catat dan saya pelajari dan saya jawab ke Pak Ustadz. Nah, nanti kalau ada yang nggak saya bisa jawab karena saya memang bukan ahlinya, saya bisa catat lagi dan mungkin nanti kita bisa kembali diskusi gitu Pak Oke. Ustadz. Iya, jadi yang pertama, yang pertama kan pertanyaannya Tuhan Kristen ada 3 ya Pak Ustadz, itu ya. Biasanya yang dipermasalahkan dari Iya. ya dari pertanyaan orang lain lah. Nah, jawabannya ini tuh seperti konsisten seperti yang saya jawab kemarin Pak Ustadz. Di Tuhan orang Kristen tuh cuma satu yang kita pahami gitu Pak Ustadz. Tapi yaitu Allah Bapa Pak Ustadz, Allah Bapa. Nah, tetapi kan Allah punya firman dan roh. Nah, itu bisa sumbernya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia punya roh, dia punya firman. Nah, jadi dia menciptakan bumi itu melalui berfirman. Nah, firman itu yang menjadi Yesus Pak Ustadz. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dalam Kejadian 1 juga selain ada firman kan juga ada dikatakan di situ roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air gitu Pak Ustadz. Nah, di dalam kemudian kalau dibilang kenapa Yesus bisa menjadi